Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali bisa jumpa lagi melalui renungan harian keluarga ini. Apa kabar hari ini? Tentu ada hal terbaik, terindah yang Allah lakukan dalam hidup ini. Manakala kita berjalan dalam tuntunannya melalui firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca, renungkan saat ini, dan mampukan kami menemukan kehendak-Mu itu, dan kehendak-Mu itu jugalah yang kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan baca bagian firman saat ini dari Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 22 ayat 28. Begini dikatakan, Kisah Para Rasul 22 ayat 28. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, ada lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak bangsa. Aku bangga jadi anak Indonesia. Dari lagu ini mendorong dan membangkitkan kepada seluruh anak bangsa untuk bangga, menghargai, mencintai dan menghormati bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Firman Tuhan hari ini, Paulus bangga dan dengan tegas menyatakan bahwa dia mendapatkan kewarganegaraan Roma, bukan seperti kepala penjara dengan jalan dibeli. Sebab kewarganegaraan di Kekaisaran Romawi tidak bisa hanya dimiliki oleh orang Roma sendiri, tetapi bisa diperoleh oleh warga bangsa lain dengan cara membeli. Tentu hal ini tidak mudah, karena selain uang tentu ada syarat dalam perjanjian hukum. Hal ini sangat diakui oleh kepala pasukan yang dengan jujur mengakuinya di hadapan Paulus bahwa dia membeli kewarganegaraan itu dengan harga yang mahal. Tetapi dengan tegas Paulus menyatakan bahwa status kewarganegaraan Romawinya bukan karena dibeli, melainkan karena kelahiran. Ini jadi hak paten, dan status ini sangat kuat dan tidak bisa diragukan oleh siapapun. Artinya ada rasa bangga dalam diri Paulus dengan kelahiran sebagai warga Roma, sehingga ia menuntut pengakuan hak itu untuk diperhitungkan dalam proses hukum yang dijalankan. Kalau Paulus sangat bangga mengakui bahwa dia warga negara Roma dan menuntut haknya untuk dibela dan dilindungi oleh negara, menjadi pertanyaan sekarang kepada kita, bagaimana dengan kita yang Tuhan lahirkan di bumi Indonesia tercinta ini? Walau kita berbeda ras, suku, agama, kepercayaan, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya, kiranya itu tidak mengurangi rasa cinta, bangga, dan menghormati bangsa kita yang kita cintai ini. Wujud bangga, mencintai, menghormati bangsa ini sebagai warga negara yang baik. Kita hormat, topang pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah, taat, patuh, dan melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah.
dan sebagai sesama anak bangsa, bangun hubungan hidup rukun dan damai, berdampingan satu dengan yang lain di tengah situasi sulit ini. Bangun kebersamaan di tengah keragaman dan kebinekaan, maka hidup yang demikian diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang diberitakan. Biar kami bukan cuma menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman yang diberitakan itu menjadi nyata dalam perilaku hidup kami tiap hari. Sebagai anak bangsa ini, kami bangga dan kami menghargai, menghormati bangsa ini dengan mengisi dengan berbagai aktivitas yang bermakna, menopang, menghormati pemerintah dan melakukan apa yang harus kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan untuk itu kami mohon Bapa dalam nama Yesus, tolong kami dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Engkau ada tempatkan di bidang kerja kami masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi negara, Tuhan tolong ketika kami bekerja, ketika kami melayani, biar ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruhkan di setiap kami, supaya apa yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat dimultiplikasikan dalam tugas kerja, sehingga hasil yang kami hasilkan hasil yang terbaik, hasil yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang, dan terutama datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan taruh roh yang menyala-nyala di setiap kami, supaya kami dapat melakukan kerja pelayanan sebagai pelayan Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Sebagai warga jamaat, kami tetap memiliki semangat untuk membangun persekutuan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike. Dan oleh sebab itu Tuhan kuduskan pelayanan kami setiap hari melalui renungan harian keluarga ini. Biar dari hari ke hari diminati, dan semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, di tengah jamaat, di luar jamaat, di tengah wilayah pelayanan gereja Masih Injili Minahasa, bahkan di antar denominasi gereja, antar umat beragama yang ada di luar daerah, bahkan di luar negeri, semua Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus pakai tim multimedia untuk jadi alat Tuhan menata pelayanan ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Saudara adalah orang terbaik, orang yang spesial dalam hidup kami. Karena saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Shalom. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetaplah sehat. Tuhan ada di hidupmu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.